Shalom anak-anak yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Halo Jack. Hai. Halo Mia. Halo. Halo Joy. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baik ya. sehat. Jangan lupa kita masih masa pandemi, kalau keluar rumah harus tetap pakai masker. Terus banyak istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Terus jangan lupa makan buah dan sayur supaya imunitas tubuh kita semakin kuat. Betul ya teman-teman di sini ya? Betul kan? Betul kan? Ya, betul, Ya. betul. Gak Ih, boleh udah makan kangen yang banget ya. instan ya. Gimana Jack? Gak usah makan yang instan ya. Betul, karena yang instan-instan itu pasti banyak pengawetnya ya Jack ya. Ya. Busian. Gimana? Minum vitamin. Betul, minum vitamin jika memerlukan. Kalau misalnya badannya masih fit, nggak perlu vitamin. Karena badan kita bisa Imun sendiri. ada imun sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai agak nggak enak badan gini ya, baru minum vitaminnya ya. Supaya imun tubuhnya itu bisa tetap bekerja secara normal. Busian. Gimana Jack? Kalau di rumah belajar daring kan kurang bergerak jadi harus olahraga. Aku olahraga terus loh. Woi, kelihatan loh, segar sekali Jack. Benar, teman-teman di rumah juga nggak boleh malas berolahraga supaya tidak semakin loyo. Nanti nggak badannya bertenaga. gendut. Habis belajar Badannya gendut kayak duduk-duduk busian. terus makan. Ya, jadi harus tertib ya. Taat Oke. protokol dari pemerintah dan tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga. Baik, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyi Tangan Kecilku. Oh betapa ajaib Engkau Yesus, segala yang Kau ciptakan. Sungguh amat baik Kau ada, yang Kau ada, itulah firman-Mu kepada umat kepunyaan. Sekali lagi. Oh betapa ajaib Engkau Yesus, segala yang Kau ciptakan. Sungguh amat baik Kau ada, yang Kau ada, itulah firman-Mu kepada umat kepunyaan-Mu. Hanya bagimu pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Kaulah segalanya. Yuk teman-teman semuanya bangkit berdiri. Oh betapa ajaib Engkau Yesus, segala yang Kau ciptakan. Sungguh amat baik Kau ada, yang Kau ada, itulah firman-Mu kepada umat kepunyaan-Mu. Hanya
ya. Teman-teman, kita berdoa, ikutin Jack berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami senang sekali Kami senang hari sekali ini ini bisa beribadah bisa beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, meskipun Meskipun kami kami beribadah di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya tapi kami percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan melawat kami. Tuhan melawat kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Kami berdoa untuk teman-teman untuk teman-teman yang tidak beribadah, yang tidak beribadah, yang malas. Tuhan Ketuk hatinya. Tuhan ketuk hatinya. Yang sakit, Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Yang bepergian, Yang bepergian kiranya Tuhan kiranya Tuhan menjaga menjaga dan melindungi. dan melindungi. Kami berdoa Kami berdoa supaya supaya ibadah kami ibadah kami berkenan berkenan di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan. Berkati puji-pujian kami. puji-pujian kami. Berkati juga Berkati juga firman Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar. kami dengar Supaya kami bertumbuh kami bertumbuh di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Yang percaya katakan Amin. Yes. Thank you Jack. Thank you Jack. Oke, thank you. Bu Shan bikin kaget Jack ya, tiba-tiba nunjuk ya. Iya. Tapi hebat loh, Jack mau berdoa meskipun dia kaget. Belum siap. Teman-teman jangan duduk dulu ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita luar biasa, ya kan? Siapa yang menciptakan tubuh kita? Ayo. Tuhan Yesus. Yang pendiam, yang periang, Yang pendiam kayak Jack. yang pintar, yang cantik, yang ganteng. Oh iya kayak Joy, kayak Mia, kayak Jack. Semuanya yang menciptakan adalah Tuhan. Berarti luar biasa ya Tuhan kita ya. Ya kita lanjut, masih tetap berdiri. Kita lanjutkan pujian kita. Yesusku luar biasa. Yuk teman-teman yang di rumah bisa pakai gerakan. Mejanya disingkirkan, gerakan dulu ya. Sambil olahraga. Lihatlah Tubuhku dicipta amat sempurna. otakku Berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Bentar. Kayaknya teman-teman kurang semangat. Bilang semangat teman-teman. Yuk 1, 2, 3. Semangat. Yuk semangat lagi ya. Yuk kita pujikan musik. Musik. Siap. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa. Aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau bisa karena Dia. Yes. Hebat. Jadi kita beberapa minggu ini belajar tentang murid Yesus ya.
ya kan? Baik itu nelayan, baik itu pemungut cukai, siapapun mereka, yang periang, yang pendiam, semuanya kalau mau pasti akan dipakai menjadi alat Tuhan. Demikian juga Joy, Mia, Jack, semuanya pasti akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita kan juga belajar nih setiap minggu tentang murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita mau nyanyi ya, seperti lagu yang diceritakan sama Bu Har tuh loh. Waktu ceritakan Bu Har berkali-kali nyanyi. Oh, bahasa Jawa ya? Apa? Tahu nggak judulnya? Pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa, ada yang versi bahasa Jawa, tapi kita mau nyanyi yang versi bahasa Indonesia ya. Oke. Judulnya Muridnya Yesus ada 12. Yuk kita pujikan. Muridnya Yesus 12, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub, Simon Silotes, Yudas dan Yudas Iskariot, Yudas dan Yudas Iskariot. Lagi ya. Muridnya Yesus 12, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub, Simon Silotes, Yudas dan Yudas Iskariot, Yudas dan Yudas Iskariot. Wah, jadi mudah ya untuk kita belajar dan menghafal 12 murid Yesus. Oh ya, teman-teman jangan salah ya. Yudas itu ada 2. Yang pertama Yudas anaknya Pak Tadeus, dan kemudian yang satu adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mau ada beberapa pengumuman nih teman-teman. Siapkan telinganya ya, pengumumannya agak banyak. Ini teman-teman mau duduk dulu nggak sebelum Bu Sian sampaikan pengumuman? Ya, duduk dulu boleh ya? Boleh duduk dulu ya, silakan Oke. duduk. Pengumuman yang pertama, terima kasih untuk anak-anak yang dengan setia memberikan persembahan. Bu Sian tetap mengajak kita dengan segala ketulusan kita untuk tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa masukkan ke dalam amplop dan dikirim ke gereja, ke kotak yang sudah disiapkan oleh majelis di depan kantor TU pada jam dan hari kerja. Atau bisa dikirimkan lewat account yang ada di layar teman-teman. Pengumuman yang kedua, point reward akan segera dihitung. Oleh sebab itu teman-teman yang bukunya masih gak tahu entah kemana, dicari ya. Karena point rewardnya akan segera dihitung. Silakan dikumpulkan di tempat atau di rumahnya Bu Heni pada waktu buka toko ya. Jadi kira-kira dari setengah 9 pagi sampai jam 8 malam. Dikumpulkan paling lambat akhir Oktober. Kasih tahu ya untuk kakak-kakak yang sudah naik ke remaja, tolong diberitahu mereka juga masih punya hak untuk menukarkan poin yang mereka sudah kumpulkan sebelum mereka naik kelas. Dan nanti akan ada merchandise menarik deh yang disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Semangat ya teman-teman, jangan karena hadiahnya, tapi semangat untuk terus mengikut Tuhan. Sudah tadi persembahan, terus sudah poin reward. Yang ketiga, Superbook mengajak kita untuk berbagi dalam rangka misi. Berbaginya lewat apa sih? Bukan dengan pakaian bekas. Bukan dengan dengan apa yang bekas-bekas yang dari kita, enggak. Tapi Superbook punya kerinduan untuk membelikan teman-teman kita yang dari NTT supaya mereka mendapatkan masing-masing sepasang sepatu. Nah, untuk teman-teman yang tergerak, ini tidak ada paksaan ya, semua pasti punya kerinduan. Yang mau mendukung program Superbook ini, mendukung sepatu bagi anak-anak NTT, maka silahkan mengirimkan
uang sebesar 150.000 dan mendaftar kepada Bu Hastuti ya. Jadi itu nanti nama-namanya akan dikumpulkan. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, kalau saya pengen sekali juga menabung dengan apa yang saya punya di masa pandemi ini di tengah-tengah keterbatasan orang tua misalnya. Kalau tidak sampai 100.000 tabungan saya gimana Bu? Boleh, itu maksud yang sangat mulia dan Tuhan juga pasti senang. Tuhan tidak melihat berapa nilainya. Nanti teman-teman akan digabungkan dengan persembahan yang lain sehingga dari persembahan itu nanti bisa dibelanjakan untuk sepatu buat teman-teman kita yang di NTT. Senang ya, bukan hanya kita yang pakai sepatu kalau nanti akan ketemu di sekolah. Tapi teman-teman kita yang di pedalaman, yang susah untuk mencari sepatu atau mungkin terbatas untuk membeli sepatu, mereka juga bisa bersukacita memakai sepatu seperti kita. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bu Syan mau panggil lagi ya ketiga teman kita yang cakep dan cantik-cantik. Halo Joy, di mana kamu? Mia, Jack. Oh, semangat Jack. Ya dong. Semangat kan? Oh iya. Gempal banget ini teman-teman suka olahraga. Yuk kita menyiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menjadi pekerja Kristus. Memangnya coronanya sampai kapan sih bisa ketemu sama Jack? Tahu. Yang penting kita harus menyiapkan diri kita. Tetap waspada, berjaga-jaga, menjaga orang lain juga ya. Terus semangat menyerahkan kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan tolong kita. Oke, kita mau siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan, kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Oh iya, dari tadi belum duduk ya? Oh iya, sudah otomatis duduk sendiri, silakan duduk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku
murid Tuhan Yesus 12. Coba ya, catat dulu. Simon Petrus, Yohanes, Andreas, Filipus, Matius, Bartolomeus. Jadi ditulisin nih, supaya nanti kalau ngajar anak-anak komisi anak Gracia bisa jelas siapa namanya, terus dari mana tempat tinggalnya, terus pekerjaannya apa, sehingga jelas harus digarisin ini. Jatuh. Anak-anak sudah lihat sama Bu Sian ya? Sorry, Bu Sian terlalu sibuk nih. Tadi Bu Sian lagi nyatet tentang 12 murid Yesus yang sudah diceritakan di minggu-minggu yang lalu. Minggu ini juga kita mau mendengarkan satu kisah dari salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa ya? Tapi sebelumnya Bu Sian mau melakukan sebuah percobaan. Anak-anak percaya enggak? Ini Bu Sian bawa penggaris. Penggarisnya sangat lentur, terbuat dari plastik. Tapi penggaris plastik ini bisa mengangkat tisu-tisu kecil. Siapa yang percaya? Hah? Gak dengar ya? Siapa yang percaya kalau penggaris yang Bu Sian bawa ini nanti bisa mengangkat tisu-tisu kecil? Oh iya, anak-anak yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 pasti sudah pernah praktek ya. Sekarang Bu Sian tanya sama anak-anak yang kecil-kecil. Sudah pernah tahu atau percaya enggak kalau penggaris plastik ini bisa mengangkat tisu kecil-kecil? Enggak percaya? Bu Sian buktiin ya. Sekarang lihat dari rumah masing-masing. Ini penggaris. Boleh kalau mau ikut di rumah boleh. Untuk praktek ya. Kemudian siapkan tisu, boleh juga kertas biasa bisa. Potong kecil-kecil. Nggak usah banyak-banyak nanti kelamaan ya. Pokoknya tisunya atau kertas yang tipis dipotong-potong kecil-kecil. Setelah itu, ini sudah sedikit aja ya. Setelah itu penggarisnya digosok, terserah mau digosok di baju, mau digosok di celana, mau digosok di rambut, boleh semua. Agak lama ya gosoknya ya. Ini Bu Sian mau praktekin buat anak-anak di rumah. Percaya nggak sih kalau penggaris ini bisa ngangkat kertas atau tisu yang kecil-kecil ini? Bu Sian praktekin dulu ya. Gosok, 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 gosok. Agak lama teman-teman. Agak sabar ya. Udah cukup belum ya? Kita coba yuk. Belum berhasil. Kalau gitu kita mau coba di celana dan agak lama ya. Nanti rambutnya Bu Sian semakin berantakan. Bentar ya. Berhasil, lihat ya, tuh kan tisunya yang kecil-kecil bisa terangkat. Siapa yang tadi nggak percaya, hayo sekarang jadi percaya kan? Karena Bu Sian sudah membuktikan bahwa ternyata penggaris plastik ini kalau digosok bisa mengalami seperti elektromagnet ya kalau tidak salah. Kemudian aliran listrik itu bisa mengangkat percilan-percilan apa ini ya, sobekan-sobekan tisu kecil untuk nanti bisa terangkat naik. Nah, berbicara dengan percaya dan nggak percaya, tadi pasti ada anak-anak yang nggak percaya. Masa sih Bu? Masa penggaris plastik bisa ngangkat? Karena kalian belum pernah lihat.
Busyan dulu juga nggak percaya ketika gurunya Busyan bilang, anak-anak penggaris ini nanti akan mengalami muatan listrik dan kemudian bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas kecil. Busyan nggak percaya anak-anak, tapi kemudian setelah dipraktekkan oleh gurunya Busyan waktu SD, Busyan jadi percaya. Kenapa Busyan percaya? Karena Busyan melihat sendiri. Oh iya, hari ini juga kita mau belajar tentang satu murid Tuhan Yesus yang antara percaya nggak percaya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna menolong setiap anak-anak-Mu dari hari ke hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya firman-Mu semakin menguatkan anak-anak-Mu dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang di sekeliling mereka. Jadikan firman-Mu terus sebagai suluh dan terang di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu berani menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ayo Busyan tanya, siapa ya yang muridnya Tuhan Yesus tuh yang sangat terkenal dengan percaya nggak percayanya? Itu clue yang pertama. Ada yang sudah bisa jawab? Shh, diam dulu ya. Ada yang masih belum bisa jawab? Busyan kasih clue yang kedua. Ini ada sarung tangan nih. Busyan tiup dulu ya. Gak bisa nih, bentar ya. Nah, ini sarung tangan, di bagian bawahnya sini ada merah-merahnya tuh. Anak-anak ingat gak ada peristiwa apa sih berkenaan dengan murid Yesus kok gak percaya? Murid Yesus ini ketika Tuhan Yesus dikatakan sudah bangkit dan teman-temannya yang lain bilang, hei, kita kasih tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi dia bilang, aku gak percaya kalau aku tidak melihat bekas paku di tangannya dan bekas tombak yang ada di lambungnya. Dan kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, maka aku sekali-kali tidak akan percaya. Sudah tahu siapa dia? Sudah tahu belum? Iya benar, Thomas. Betul. Saat ini kita akan belajar tentang satu murid Yesus yang bernama Thomas. Ya sih, memang Thomas itu seringkali diceritakan atau dikhotbahkan sebagai murid Yesus yang ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi apakah itu salah? Bukankah justru dengan keraguan-raguannya semakin meyakinkan dan membawa kita untuk percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Yuk kita baca bersama, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Dibuka yuk dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Sudah ketemu belum? Yang belum ketemu minta tolong papa atau mama atau keluarga yang mendampingi ya. Silakan dibuka Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Busyan akan bacakan buat anak-anak dan buat kita semua ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini
Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, tentu kisah ini bukan kisah yang baru ya, yang kita dengar semasa kita sekolah minggu. Atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengar. Yuk kita simak, siapa sih sebenarnya Thomas itu? Thomas, T-O-M-A-S dalam bahasa Indonesia, adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang pertama. Jadi Thomas ini punya beberapa sebutan. Kalau dalam bahasa Yunani, dia punya nama sebutan yaitu Didimus, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-24. Setiap orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anaknya, biasanya orang tua punya arti dari nama anak tersebut ya. Apakah ada yang tahu siapa arti nama Thomas? Apa arti dari nama Thomas itu? Ada yang tahu tidak? Ada yang belum tahu? Bu Shen juga belajar nih. Ternyata arti nama Thomas atau dalam bahasa Ibrani Theom artinya adalah kembar. Nah, bisa kita tebak kemungkinan Thomas ini bukan sendiri, tapi punya saudara kembar. Nah, anak-anak ingat nggak di Komisi Anak Gracia ada teman kita yang kembar loh. Siapa? Semi dan Dani. Terus gurunya ada yang kembar juga loh di jemaat kita. Siapakah itu? Itu loh Ibu Meme dan Dokter Tuti. Itu mereka kembar. Dan di gereja kita juga ada lagi saudara-saudara yang kembar. Nah, nama Thomas ini dalam bahasa aslinya itu berarti kembar. Tapi di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan atau kita nggak tahu siapa sih nama dari saudara kembarnya Thomas atau Didimus ini. Menurut tradisi gereja ada yang mengatakan bahwa saudara kembarnya Didimus atau Thomas ini bernama Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya. Tapi itu tradisi gereja, Alkitab tidak menceritakan kepada kita. Nah, sebenarnya Thomas ini yang adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus, asalnya dari mana sih? Kalau kita melihat tentang kisah ketika Yesus telah mati, kemudian murid-murid berjumlah sekitar 6 orang bersama dengan Thomas, mereka kembali ke daerahnya, dikatakan di Betania. Jadi Thomas asalnya dari mana? Dari Betania, betul. Thomas berasal dari Betania. Dan kira-kira pekerjaan Thomas sebelum mengikut Tuhan Yesus apa ya? Kalau pada waktu kisah yang sama, ketika Yesus bangkit dan kemudian murid-murid pergi kembali ke daerahnya, kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka kembali menangkap ikan. Salah satunya adalah Thomas. Jadi ada kemungkinan bahwa Thomas juga sama seperti Andreas, sama seperti Yakobus, sama seperti Yohanes, dia adalah seorang nelayan. Tapi apa sih yang kita pelajari? Kok seringkali di dalam cerita-cerita kita selalu mendengar tentang Thomas yang selalu meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tahukah teman-teman, ternyata Thomas adalah seseorang yang mempunyai pribadi luar biasa. Pada kisah sebelumnya, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu sudah pergi dari Betania. Kemudian dia pernah mampir ke rumah 3 bersaudara, namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi dari daerah itu. Karena orang-orang di sana tidak suka kepada Tuhan Yesus. Para pemimpin ahli-ahli Taurat, imam-imam pada waktu itu tidak suka kepada Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk menghabisi nyawa Yesus.
berusaha untuk menangkap Yesus, berusaha supaya Yesus tidak lagi mengabarkan Injil atau melakukan banyak mujizat. Nah teman-teman, waktu sudah pergi dari daerah itu, ternyata ada kabar. Ada orang yang diutus oleh Maria dan Marta untuk menjumpai Tuhan Yesus dengan membawa sebuah pesan. Pesannya apa? Bahwa Lazarus, teman dari Tuhan Yesus yang pernah dikunjungi pada waktu itu, ternyata sudah mati teman-teman. Yesus sangat sedih. Tetapi kemudian Yesus tidak membiarkan peristiwa itu terjadi. Yesus pun mau menghibur Maria dan Marta. Dia kemudian pergi ke sana, tapi murid-muridnya bilang, "Guru, apakah engkau tidak takut? Karena orang di sana kan sudah tidak suka terhadap engkau." Tapi Thomas dengan berani dia mengatakan, "Ayo kita sama-sama berangkat dan mati bersama-sama dengan dia." Jadi kalaupun meskipun pada waktu itu Yesus akan menghadapi masa-masa yang sangat membahayakan karena banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, tapi Thomas dengan berani dia mengatakan, "Ayo kita bersama-sama, kalau nanti ada bahaya kita akan mati bersama-sama dengan dia." Coba anak-anak, siapa di sini yang masih punya ketakutan? Takut ke kamar mandi sendiri, takut tidur sendiri, takut kalau lampunya dimatikan, takut kalau ini dan itu, pokoknya ada masalah yang ditakutkan. Yuk kita belajar dari Thomas. Thomas hebat loh. Thomas tidak takut akan bahaya atau ancaman yang menghadang ketika mereka akan kembali ke Betania bertemu dengan Lazarus, Marta dan juga Maria. Lazarus pada waktu itu sudah dalam kondisi mati, tapi luar biasa ya. Thomas mengatakan, "Ayo, aku berani bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menyertai dia, menjadi muridnya yang setia." Wow, luar biasa. Dan apalagi sih yang bisa kita pelajari dari Thomas? Dia adalah seorang murid yang polos dan jujur. Kenapa Bu Syan katakan dia sebagai murid yang polos dan jujur? Ketika dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ya, pasalnya yang ke-14, pada waktu itu Yesus sudah mempersiapkan murid-murid bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Yesus mengatakan, "Aku akan kembali kepada Bapa." Tapi dengan polosnya, tanpa takut, tanpa ragu-ragu, Thomas bertanya, "Guru, bagaimana kami bisa datang kepada engkau kalau kami tidak tahu kemana engkau akan pergi?" Tapi Yesus menjawab, ini yang menjadi ingatan buat kita sampai sekarang ya. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi orang-orang pada waktu itu mungkin bingung, ini Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Bapa kemana sih? Tapi Thomas, dia gak ragu-ragu untuk menanyakan apa yang dia tidak tahu. Dia bertanya, "Guru, bagaimana kami tahu engkau pergi kemana? Sedangkan kami gak tahu engkau pergi kemana dan jalannya yang akan kami tempuh itu jalan yang mana?" Tapi Tuhan katakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Kemudian setelah itu, kalau peristiwa yang tadi kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-24, kita melihat ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa ini loh tanganku, ini loh lambungku. Hai Thomas, kamu yang masih belum percaya karena kamu belum melihat sendiri. Tapi ada sebuah pengakuan bahwa dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ketika Yesus mengatakan, "Mari letakkan tanganmu pada jariku, pada tangan yang bekas lubang paku, pada lambungku yang sudah ditusuk oleh tombak. Silakan kamu masukkan, cucukkan jarimu." Tapi kemudian Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Thomas tidak hanya lagi mengakui Yesus sebagai seorang guru, tetapi dia mengakui bahwa Yesus punya kuasa dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipercaya. Segala perkataan Tuhan tidak boleh diragukan lagi. Oleh sebab itu Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat setelah
Yesus naik ke surga, kira-kira Thomas itu pergi kemana sih memberitakan Injil? Nah, menurut tradisi gereja ada sebuah tempat di mana Thomas dengan begitu giat menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, menyampaikan bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu Allah yang menyelamatkan umat manusia di seluruh bumi ini, hanyalah di dalam Yesus Kristus. Ada yang pernah tahu enggak Thomas pergi kemana ya untuk memberitakan Injil? Belum tahu? Bu Syan kasih clue-nya nih, kasih petunjuk. Ini kalau perempuan nih ya, kalau perempuan terus pakai ini nih. Ada yang pernah tahu nggak di TV-TV tuh, di TV-TV perempuan yang biasanya pakai kayak gini, terus ada garis merahnya di sini tuh orang mana ya? Orang mana? Orang Jepang. Salah. Orang mana ayo? Ya bukan orang Jawa dong. Orang mana? Betul. Aca, pahe. Orang mana itu? Orang India. Betul loh. Thomas pada waktu itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid melayani ke berbagai tempat. Dan kemana Thomas pergi? Ke India. Dia menyampaikan tentang kabar Kristus sebagai juru selamat. Dia menyampaikan kabar itu dengan penuh berani. Tidak takut meskipun itu adalah daerah yang baru buat dia. Tetapi dia dengan penuh semangat, dengan keberanian, dengan ketulusan hati. Dia mau menyatakan imannya lewat pekabaran Injil yang dia bawa kepada orang-orang India. Dan teman-teman, kalau mau searching di Google, ada beberapa gereja yang dipercaya di situ adalah tempat pelayanan Thomas dan berdirilah gereja-gereja di situ. Ada sekitar 7 sampai 8 gereja yang sampai sekarang masih berdiri. Itu adalah hasil penginjilan dari Thomas. Luar biasa ya. Apakah kita bisa seperti Thomas, teman-teman? Kalau mungkin kita tidak bisa seperti Thomas yang dengan berani pergi ke tempat yang lain yang tidak dia tahu. Dan nyawanya terancam loh. Kalian tahu kalau beberapa murid Yesus mati martir. Ada yang digoreng gak mati kemudian mati tua. Ada yang disalib dengan cara terbalik. Kemarin kalian sudah belajar ya, Petrus mati disalib dengan terbalik karena dia merasa tidak layak kalau mati disalib seperti Tuhan Yesus. Kemudian satu lagi ada juga Filipus juga mati dengan salib terbalik. Tapi Thomas ketika dia menginjili salah satu daerah di India, dia ditolak oleh sebuah penduduk. Mereka tidak mau menerima tentang pengajaran bahwa Yesus adalah Allah. Mereka menolak bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Kemudian orang-orang ini yang dengan senjatanya pada waktu itu mereka pakai panah dan dengan tombak mereka mengejar Thomas, kemudian melempari mereka dengan tombak dan memanah Thomas sampai mati. Jadi ngeri ya kematian Thomas, tapi itu tidak sebanding teman-teman dengan hadiah di sorga yang nanti akan diterima oleh Thomas. Karena Thomas terbukti setia sampai mati, memberitakan Injil Kristus tanpa takut. Sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, yuk kita contoh Thomas yang berani. Yuk kita contoh Thomas yang jujur. Meskipun banyak orang yang gak suka, kenapa sih Thomas kok gak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Tapi justru dengan ketidakpercayaannya, dengan keraguannya itu, sekarang kita menjadi percaya kan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kemudian mari kita seperti Thomas, di mana dia mengaku dengan lantang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Ingat anak-anak, kita mungkin terbatas apalagi dalam masa pandemi ini ya. Kita terbatas untuk pergi kemana-mana, tetapi kita masih tetap bisa mengabarkan kebaikan Tuhan lewat WA kita, lewat status anak-anak, lewat story, lewat percakapan dengan orang tua, dengan kesaksian ketika kalian dengan taat menyerahkan tugas di sekolah, itu menjadi sebuah kesaksian bahwa kalian adalah murid-murid Tuhan yang setia. Ingat ya, contoh para murid Tuhan Yesus untuk tetap hidup setia dan dengan berani untuk mengabarkan Injil kapanpun dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sangat baik.
membawa kami untuk belajar dari salah satu murid-Mu kembali, yakni Thomas. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memproses setiap kami. Kalau Thomas yang penuh dengan keraguan, Tuhan yakinkan. Kalau Thomas yang dengan keberanian rela mati untuk mendampingi Tuhan dan mengabarkan Injil, ajar kami ya Tuhan, supaya berani dalam hal-hal yang baik, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Apalagi tugas pemberitaan Injil tidak berhenti pada rasul-rasul atau murid-murid Tuhan pada zaman dahulu. Sampai kami sekarang, tua, muda, besar, kecil, anak-anak, semua kami mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Tuhan tolong kami supaya lewat hal-hal yang sederhana kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami tidak lupa mendoakan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit supaya Engkau yang memberikan kesehatan. Untuk keluarga, bahkan orang tua yang sangat bergumul berkenaan dengan pendampingan anak terlebih dalam masa pandemi ini dengan pergumulan perekonomian dan pergumulan yang lain. Tuhan tolong berikan keteguhan hati supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk kami andalkan. Dan kami percaya kami semua bersama-sama dengan keluarga kami akan terus bertumbuh di dalam pengharapan dan kepercayaan kami kepada Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam putranya Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bersaat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Bye-bye. Jaga